Kameraku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, kepada ketua kelas, Rivaldi, coba pimpin doanya. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga hari ini Baik, Pak. anak-anak semua masih selalu diberi kesehatan. Begitu juga dengan Bapak. Kita sama-sama diberi kesehatan. Dan jangan lupa untuk anak-anak Bapak selalu menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan setiap dimanapun memegang sesuatu. Dan juga memakai masker. Itu penting. Oke? Oke, hari ini kita pelajarannya matematika. Matematika, Bapak lupa. Hari ini ada yang belum ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua nggak ini? Sekelas. Halo. Masuk semua, Pak. Masuk semua? Ah, iya. Masuk semua ya. Alhamdulillah kalau gitu. Semalam pelajaran kita matematika membahas tentang segitiga. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ke bab selanjutnya, yaitu sistem koordinat Kartesius. Biar Bapak share screen ya. Kelihatan nggak? Astaga. Oke. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan, Pak. Mantap. Gitu dong. Jawab ya. Di sini kita akan mempelajari tentang sistem koordinat Kartesius. Sebelum itu Bapak mau tanya, ada nggak dari kalian yang pernah dengar sistem koordinat Kartesius? Halo, ada nggak? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ini dipelajari waktu kelas 6 SD loh. Waktu semester 1 kalau nggak salah. Tapi memang singkat. Ini kita akan ulang lagi lebih perdalam tentang sistem koordinat Kartesius di SMP. Oke, di sini sistem koordinat Kartesius. Di sini yang akan kita pelajari itu apa pengertian dari sistem koordinat. Kedua, menentukan posisi titik. Titik itu ada titik asal, lalu ada sumbu X, ada sumbu Y, lalu posisi garis. Posisi garis itu ada garis sejajar, garis perpotongan, dan garis tegak lurus. Itu yang akan kita pelajari untuk pembelajaran hari ini. Oke, sebelum itu, apa sih koordinat Kartesius itu? Tadi Bapak tanya, ada yang pernah dengar koordinat Kartesius itu? Tidak, katanya. Berarti masih belum paham ya. Bapak ulang lagi, ini apa sih koordinat Kartesius itu? Jadi koordinat Kartesius itu adalah suatu bidang yang terletak pada sumbu X dan sumbu Y, di mana bidang itu untuk menentukan suatu titik atau objek yang ditulis dengan X, Y. Diingat ya, Kartesius itu bidang yang ada sumbu X dan sumbu Y-nya untuk menentukan suatu letak titik suatu objek ya. Lanjut. Di sini penggunaan sistem koordinat Kartesius dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Contohnya dalam radar, terus dalam hal penerbangan untuk mengetahui lokasi pesawat terbang saat mengudara di atas itu perlu banget penggunaan sistem koordinat. Lalu untuk peta dan denah ini juga penting
penggunaan sistem koordinat. Soalnya kalau kita lihat peta itu kan ada letak sekolah, letak kota Medan itu ada di peta. Biasanya itu dilambangkan dengan apa kalau letak di peta? Ada yang tahu? Garis lintang dan garis bujur. Ya, itu kalau untuk peta ya. Jadi penggunaan dari sistem koordinat ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Lanjut, kita masuk ke apa itu titik absis dan titik ordinat. Oke. Ada yang tahu nggak titik absis itu apa? Siapa tahu ada yang udah belajar? Lupa, Pak. Lupa? Ripaldi tahu, Ripaldi? Enggak, Pak. Lupa. Lupa juga, aduh. Inilah, gara-gara COVID juga anak-anak juga malas ini belajar. Apa itu titik absis dan titik ordinat? Kita lihat aja dulu. Sebelum kita mengetahui pengertian titik absis dan titik ordinat, kita perhatikan dulu ini. Ini ada gambar. Gambar apa? Ada gambar dua jalan. Jalan yang mendatar ini disebut sumbu X. Sumbu X inilah yang disebut dengan absis. Lalu, ya, untuk jalan yang tegak, yang berdiri itu namanya sumbu Y. Atau juga disebut dengan ordinat. Jadi kalau Bapak tanya nanti, sumbu apa tadi titik absis itu adalah titik pada sumbu X. Oke? Kalau untuk sumbu untuk titik ordinat, maka itu adalah suatu titik pada sumbu Y. Ingat aja, absis itu yang X, ordinat itu yang Y. Oke? Udah paham anak-anak? Halo, mana suaranya? Paham, Pak. Alhamdulillah. Sampai di sini sebenarnya Bapak juga udah senang kalau kalian paham. Berarti kalian masih mengikuti pelajaran Bapak. Kita lanjut ya. Pokoknya diingat, absis itu yang X, ordinat itu yang Y. Lanjut. Ini kenapa nggak bisa lanjut ya? Oke, lanjut. Di sini koordinat Kartesius itu ditulis sebagai X, Y. Ingat ya, jadi kalau suatu titik di koordinat Kartesius itu kita lambangkan dengan dua angka, terus ada koma di tengahnya. X, Y. Kita lihat contohnya. Di sini jika diketahui titik koordinat 2,5, maka dapat dikatakan bahwa ada yang nggak, coba Bapak tanya, ada yang tahu nggak absisnya berapa untuk titik 2,5? Absisnya 2, Pak. Ya benar, Andika pintar. Absisnya 2. Ordinatnya berapa, Andika? 5, Pak. 5. Iya benar. Titik X itu absis adalah 2 dan titik Y ordinat itu adalah 5. Selalu diingat. Oke, pintar-pintar anak Bapak. Udah paham. Selanjutnya kita masuk ke memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dari gambar dapat ditulis posisi titik sebagai berikut. Kita lihat titik A dulu. Titik A itu letaknya ada 5 satuan ke kanan. Artinya dia berjarak 5 kotak ke kanan, lalu 4 kotak ke atas. Makanya titik A ini kita sebut titik 5,4. Yang B, kita lihat titik B. Di situ, bentar. Oke, titik B di sini letaknya dari titik pusat itu kan ke kiri 2 langkah. Terus naik ke atas 2 langkah. Berarti titik B berada di negatif 2,2. Lalu lihat titik C. Titik C itu berjarak 5 ke kiri. Kalau dari
titik tengah ya, maka dia bernilai negatif. Terus kita lihat titik C-nya juga bergerak ke bawah sebanyak 3 langkah. Maka dia itu kalau ke atas dia positif, ke bawah negatif. Maka dia bernilai negatif 3. Titik C adalah titik negatif 5, negatif 3. Untuk titik D juga di sini berjarak 3 ke kanan. Kalau kita lihat di sumbu X ya, 3 ke kanan berarti positif. Lalu berjarak 6 ke bawah. Ke bawah dia bernilai negatif, berarti negatif 6. Jadi titik D berada pada titik 3, negatif 6. Oke, di sini selanjutnya kita lihat contoh. Oke, untuk yang titik A, Bapak mau tanya dulu. Bentar ya, Bapak tunjuk aja orangnya. Radika, halo Radika, masih aktif di sana? Bapak mau tanya dulu Radika, untuk titik A udah kejawab. Belum. Di sini titik A, titiknya berapa Radika? 4,4, Pak. Ya benar, titik A itu berada di titik 4,4. Oke, selanjutnya yang titik B. Coba Bapak tanya Ida. Halo Ida, masih aktif? Halo, ya? Pak. Oh, alhamdulillah masih aktif. Oh ya, coba Bapak tanya dulu yang titik B. Kalau yang titik B itu titiknya berapa? Nah, Min 4,3, Pak. Iya, min 4,3. Karena kita lihat langkahnya itu 4 ke kiri, 3 ke atas. Ya, benar Putri. Benar Ida ya. Selanjutnya yang titik C. Ada yang tahu nggak titik C? Yang lain? Min 5, min 4. Siapa itu yang jawab? Saya, Pak. Mantap. Min 5, min 4. Iya, udah pada tahu ternyata. Udah ngerti ya. Yang titik D berada di 3, negatif 5. Gampang ya kan? Cuman menentukan titik saja. Itu cuman digambarkan 2 angka. Jangan lupa X, Y. Lanjut. Di sini kita akan belajar wilayah bidang kartesius. Wilayah bidang kartesius dalam koordinat. Itu ada 4. Harus diingat. Yang pertama itu ada kuadran 1 namanya. Kuadran 1 itu terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif X dan bilangan bulat positif Y. Kuadran 1 X, Y. Positif. Diingat ya, kalau nanti Bapak bilang 2,2 itu berarti titiknya berada di kuadran 1. Kalau Bapak bilang 3,7 berarti berada tetap di kuadran 1 karena kedua angkanya adalah positif. Kedua ini ada kuadran 2. Kuadran 2 itu dia X-nya yang bernilai negatif, Y-nya yang positif. Jadi kalau Bapak bilang negatif 2, tadi jaringan Bapak langsung keputus tiba-tiba. Lagi nggak bagus jaringan Indosat di tempat Bapak. Jadi langsung mati tadi. Langsung Curhat ya, Pak? Iya. Tadi jaringannya udah langsung Biasa kan 4G. Ini udah jaringannya. Tadi langsung Iya, Pak, nggak apa-apa. Mantap. Ini udah record ya. Kita lanjut aja yang tadi ya. Lanjut ke yang selanjutnya, nah. Soalnya udah lama kali. Nah, udah lama ya? Baiklah. Kalau begitu anak-anak, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Jadi Bapak harap di rumah kalian tetap mengulang pelajaran tentang sistem koordinat kartesius ini. Untuk tugasnya, kalian lihat halaman 98, di situ ada soal nomor 1 sampai 5. Kerjakan di buku masing-masing. Besok dikumpul ya.
Itu yang soal nomor 1 sama 5 menentukan titik pada koordinat. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika Bapak ada salah, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.